Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iza Faiz dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang karbohidrat. Karbohidrat sendiri adalah salah satu kelompok nutrisi yang terdiri dari gula, serat, dan pati. Karbohidrat merupakan salah satu sumber utama energi bagi tubuh. Hidrat dari karbon, hidrat arat, arang, atau sakarida. Dari bahasa Yunani sakaron yang berarti gula. Biomolekul karbohidrat sendiri berisi dari atom karbon atau C, hidrogen H, dan oksigen O. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen sampai oksigen 2:1, seperti pada massa molekul air. Dan rumus empiris Cm H2O N dengan M bisa saja sama atau berbeda dengan M. Jenis karbohidrat sendiri, di sini saya akan mempresentasikan tiga jenis karbohidrat, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida adalah karbon paling sederhana. Dalam arti, molekulnya hanya terdiri atas beberapa karbon saja. Dia tidak dapat diuraikan. Dia cuma tersusun dari satu monosakarida. Cara hidrosis dalam kondisi lunak menjadi karbohidrat IAM. Monosakarida yang paling sederhana adalah gliserolhidrat dan dehidrokisaton. Dan ini ada rumus glukosa yang termasuk monosakarida seperti ini. Yang kedua ada oligosakarida. Senyawa yang termasuk oligosakarida mempunyai molekul yang terdiri atas beberapa molekul monosakarida. Dua molekul monosakarida yang berkaitan, satu sama dengan yang lain, dia berkaitan. Membentuk satu molekul yaitu diaskarida. Seperti gambar ini adalah sukrosa, molekul dari eh, sukrosa yang saling berkaitan menjadi diaskarida. Oligosakarida yang lain adalah trisakarida, yaitu yang terdiri atas tiga molekul monosakarida dan tersakarida yang terbentuk dari empat molekul monosakarida. Oligosakarida yang paling banyak terdapat di dalam alam ialah disakarida. Contoh-contohnya disakarida adalah maltosa, laktosa, dan sukrosa. Untuk contohnya trisakarida ada rafinosa dan tetrasakarida ada stikiosa. Yang terakhir ada polisakarida. Polisakarida sendiri adalah molekul besar yang kompleks yang tersusun dari banyak monosakarida. Enggak hanya satu atau dua, dia banyak monosakarida yang tersusun menjadi satu, dinamakan polisakarida. Jika penyusunnya hanya satu jenis monosakarida, disebut homopolisakarida. Homopolisakarida sendiri hanya tersusun oleh satu jenis monosakarida. Sedangkan jika mengandung lebih dari satu jenis senyawa disebut heteropolisakarida. Umumnya, polisakarida berwarna putih, tidak berbentuk kristal, tidak manis, dan tidak memiliki sifat mereduksi. Berat molekulnya sangat besar, bisa mencapai jutaan polisakarida yang larut dalam air akan membentuk larutan koloid. Polisakarida, homopolisakarida ada dekstrin, selulosa, glikogen, inulin, dan pati. Kalau yang heteropolisakarida ada asam hyaluronik, heparin, kondroitin sulfat, dermatan sulfat, keratan sulfat. Selulosa itu polimer tidak bercabang dari glukosa melalui ikatan beta min 1 4 sampai glikosidik. Uji identifikasi karbohidrat sendiri ada uji iodin
Salah satunya uji iodin. Uji iodin sendiri untuk caranya, sebanyak 1 mili sampel yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi, selanjutnya ditambahkan 2 tetes larutan iodin ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksi yang dimaksud adalah ditambahkan 2 tetes ke sampel yang mau diuji. 2 tetes iodin yang mau diuji. Untuk uji iodin digunakan untuk mengidentifikasi polisakarida. Jika tidak ada perubahan warna, berarti sampel adalah monosakarida atau disakarida. Warna biru menandakan pati, warna coklat menunjukkan glikogen, dan warna merah menunjukkan dextrin. Yang kedua ada uji genetik. Sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 1 mili reagen genetik, yaitu filling A dan filling B. Selanjutnya dipanaskan di atas bunsen. Uji ini digunakan untuk mendeteksi gula pereduksi pembentuk diol yang mampu mereduksi ion tambang menjadi tembaga menjadi endapan merah oksida tembaga. Perubahan warna hingga merah menandakan adanya glukosa, fruktosa, galaktosa, maltosa, atau laktosa. Sedangkan tanpa perubahan warna menunjukkan itu adalah jenis sukrosa. Uji identifikasi karbohidrat. Ada lanjutannya, ada uji Barfoot. Sebanyak 2 mili reagen Barfoot dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 2 mili larutan sampel. Sampel dipanaskan di dalam air mendidih selama 3 menit, lalu didinginkan. Uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi monosakarida di dalam sampel. Jika terbentuk warna merah dasar, tabung menandakan karbohidrat golongan monosakarida, seperti glukosa, fruktosa, manosa, atau galaktosa. Tetapi jika tidak atau lak- tetapi jika tidak berwarna perubahan pada menunjukkan sukrosa. Yang terakhir ada uji Seliwanov. Sebanyak 3 mili reagen Seliwanov dimasukkan ke dalam 1 mili larutan sampel di dalam tabung reaksi, kemudian dididihkan selama 30 detik lalu didinginkan. Uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi gugus aldehs atau aldehid dan gugus ketosa atau gugus keton pada sampel. Jika dia terbentuk warna merah, menandakan adanya karbohidrat golongan fruktosa. Akan tetapi, jika tidak terbentuk warna merah, maka diduga mengandung glukosa, monosa atau galaktosa. Persamaan reaksi iodid. Sebanyak 1 mili uji sampel yogurt ke dalam tabung reaksi yang bersih. Selanjutnya, ditambahkan 2 tetes larutan iodin ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel tersebut. Kemudian diamati warnanya. Berdasarkan uji yang telah dilakukan pada sampel yogurt A, B, C, dan F, menandakan adanya karbohidrat golongan polisakarida dengan terbentuknya larutan berwarna coklat. Sampel yang mengandung glikogen atau sampel yang mengandung glikogen. Eh, iodin plus Ki. Iodin plus Ki menjadi anion trio amilum plus iodin menjadi amilosa iodin kompleks. Dia menunjukkan warna biru. Ya, yang kedua ada persamaan reaksi genetik dengan gula. Gula rumusnya seperti ini. Ditambahkan 2Cu plus Benedict plus 5OH menjadi karboksil dan tembaga yang warna oranye. Persamaan reaksi Barfoot. Sebanyak 2 mili reagen Barfoot dimasukkan ke dalam tabung reaksi, larutan sampel yogurt A, B, C, D, E, dan F, kemudian tabung reaksi yang berisi sampel dipanaskan dalam air mendidih selama 3 menit, lalu didinginkan. Berdasarkan uji percobaan ini, yang dilakukan terbentuk warna merah, dan tabung pada sampel A, B, C, dan E tidak terjadi perubahan warna pada sampel yogurt, menandakan bahwa sampel termasuk golongan disakarida. Namun pada sampel F terdapat endapan warna merah di dasar tabung. Hal ini menunjukkan bahwa sampel bukan merupakan golongan disakarida.
Yang termasuk bukan golongan disakarida adalah yang sampel F atau tabung F. Berikut rumusnya. Gugus karbonil bebas ditambahkan ion kompleks atau Cu2+ menjadi endapan merah bata, Cu2O, yang menunjukkan bahwa eh, adanya endapan merah bata. Kemudian ada persamaan reaksi Saliwanov. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan pada sampel yogurt A, B, C, dan D, tidak terbentuk warna merah seri, maka diduga mengandung glukosa, manosa, atau galaktosa. Sedangkan pada sampel E dan F terbentuk warna merah seri, menandakan adanya golongan fruktosa. Fruktosa dengan rumus seperti ini, profil terbentuk merah seri dengan MCH2O dan HO. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.